Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, sahabat Sasambo. Inilah program Brugak kita bersama saya Diza Pauzi. Kita ke topik langsung ya. Brugak kita pagi hari ini periode emas penanganan lumpuh pasca stroke. Semoga saja siapapun yang kita kenal, ya tidak kita kenal, kalau dalam periode emas penanganan lumpuh pasca stroke ini segera bisa pulih. Baiklah, sudah ada narasumber kita yang hadir di studio, alhamdulillah pagi hari ini, R. Arif Trianto. Saya singkat saja ya Mas Arif ya, NMTC begitu ya. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio Mas Arif ya. Sama-sama Mbak Diza. Oke, Mas Arif, nih kalau membaca periode emas penanganan lumpuh pasca stroke ini, rasa-rasanya saya tidak ingin membacanya sesungguhnya. Saya punya pengalaman ini soalnya sebagai praktisinya, tidak hanya Mas Arif sebagai praktisi, saya juga punya orang tua yang pernah menderita stroke ya. Periode emas penanganan lumpuh pasca stroke barangkali karena faktor mengerti ya, tidak tahuan kita, jadi berlarut dan semuanya ketika orang stroke serba tergantung kepada orang-orang di sekelilingnya. Apa sesungguhnya yang disebut sebagai periode emas penanganan lumpuh pasca stroke ini, Mas Arif? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Diza dan saudara-saudara sekalian yang pendengar RRI Pro 4. Betul. Ya. Baik, sebelum membahas lebih lanjut tentang pasca stroke, ini harus kita pahami dulu apa yang disebut dengan stroke. Oke. Jadi ada perbedaan makna antara stroke dengan pasca stroke. Nah, pemahaman dari makna stroke dan pasca stroke ini, pemahaman yang keliru ini juga akan berimbas pada tindakan yang tidak tepat atau kurang tepat. Nah, stroke oleh masyarakat luas dipahami sebagai lumpuh. Padahal sebetulnya stroke itu bukan lumpuhnya. Jadi stroke-nya itu adalah kejadian peristiwa yang menyebabkan terjadinya lumpuh. Nah, sebagaimana kalau kita memahami ada sebuah peristiwa kecelakaan. Nah, kecelakaan itu waktunya sangat singkat. Barangkali hanya dalam hitungan detik. Jadi tidak ada kecelakaan dalam hitungan tahun. Kalau orang kecelakaan kita saksikan atau mungkin ada yang pernah menyaksikan kecelakaan lalu lintas misalnya, dalam hitungan detik kecelakaan itu selesai. Tetapi akibatnya itu bisa lebih panjang lagi, berbulan-bulan, mungkin bisa bertahun-tahun. Sama halnya dengan stroke. Jadi stroke itu peristiwa, nama fenomena, bukan nama penyakit. Fenomena yaitu kerusakan pembuluh darah di otak. Nah, bisa karena sumbatan, biasanya kita sebut dengan ischemic atau infark, stroke infark atau stroke ischemic, yaitu sumbatan. Ada endapan yang ada sumbatan yang mengendap pada pembuluh darah. Nah, akibatnya suplai darah ke otak, ke bagian otak tertentu menjadi terhambat sehingga bagian tersebut tidak mendapatkan nutrisi. Nah, itu peristiwanya. Itulah yang disebut stroke. Stroke hemorrhagic misalnya, stroke akibat terjadi pecahnya pembuluh darah. Prinsipnya sama, pembuluh darah sebagai penghantar nutrisi menuju ke bagian otak tertentu menjadi terhambat sehingga bagian otak yang tidak mendapatkan nutrisi itu menjadi mengalami kerusakan sel. Nah, proses terjadinya kerusakan ini, peristiwa ini hanya dalam hitungan menit atau jam. Kalau menurut WHO bisa 24 jam atau lebih. Artinya kan hitungan hari itu sudah sangat lama. Nah, itulah yang kita sebut dengan fenomena stroke, peristiwa stroke. Sebagaimana kalau kita tadi analogikan dengan peristiwa kecelakaan, itu kan singkat sekali. Nah, soal patah tulangnya itu bisa lama. Sama halnya dengan stroke. Stroke-nya hanya hitungan menit atau mungkin jam, rata-rata hanya hitungan jam. Akan tetapi akibat dari kerusakan otak itu setelah stroke, kerusakan otak yang terjadi bisa berdampak luas. Salah satunya adalah hemiparesis atau kelumpuhan sesisi. Nah, kelumpuhan sesisi inilah yang orang katakan stroke, padahal stroke-nya sudah lewat.
Kalau dikatakan kelumpuhan sesisi atau hemiparesis, sebabnya stroke itu benar. Tapi kalau kita menunjuk itu orang stroke, nah, kita menunjuk orang yang sedang lumpuh sesisi, itu salah kaprah. Karena stroke-nya pasti sudah lewat. Jadi tidak ada istilah orang mengalami stroke berbulan-bulan. Tetangga saya atau kerabat saya mengalami stroke selama 5 tahun. Sekian tahun. Nah, tidak ada. Sama seperti kita mendengar istilah kecelakaan, masa ada kecelakaan 5 tahun. Kalau patah tulangnya, kemudian tulangnya bengkok sampai berpuluh-puluh tahun, itu ada. Akibat dari kecelakaan. Ini sama juga. Lumpuh akibat dari stroke-nya. Lumpuh sesisi atau hemiparesis. Ini yang kurang populer istilah ini. Kelemahan separuh tubuh atau sesisi. Itu disebut hemiparesis akibat dari stroke. Ya, penyebabnya adalah stroke. Jadi stroke ini bukan penyakit, tapi akibat dari penyakit yang lain lagi, misalnya diabetes, hipertensi, menyebabkan stroke, menyebabkan peristiwa stroke. Stroke lah yang membuat orang mengalami hemiparesis atau lumpuh sesisi. Okay. Nah, apakah ada perbedaan, apakah ada pengaruhnya dengan kita memahami stroke dan pasca stroke ini? Sangat ada, sangat besar perbedaannya. Nah, di sini orang menganggap stroke-nya masih ada, sehingga setelah berbulan-bulan, berminggu-minggu mencari solusi untuk stroke, padahal stroke sudah tidak ada. Yang ada hemiparesis atau lumpuh sesisi. Nah, sedangkan orang akan mencari pengobatan stroke. Stroke sudah lewat tapi masih dicarikan obatnya. Jadi sampai keliling sana kemari nyari obat untuk stroke. Padahal yang dimaksudkan adalah obat untuk kelumpuhan atau obat untuk hemiparesis. Nah, sebetulnya orang sudah keluar dari rumah sakit itu sudah tidak stroke. Sudah lewat stroke-nya, meskipun masih lumpuh. Begitu. Berarti jadi selama ini kita salah paham aja ya Mas Arif? Salah paham tapi sangat mengakar dan merakyat. Hampir semuanya mengatakan orang yang lumpuh itu stroke. Ya. Kalau kita mau mengatakan, pemahaman saya pun demikian ini karena sekali lagi saya bukan background seperti Mas Ari begitu yang kesehatan ya. Ya, jadi kalau stroke sendiri ada golden period, periode emasnya cuma hitungan jam. Yang jadi, seperti tadi ya, 1 hari maksimal gitu ya? Ya, jadi begitu mengalami kelumpuhan sesisi, lemah, lumpuh, bisa bertahap dalam hitungan menit atau jam, atau bisa juga dalam hitungan detik. Baru naik kendaraan, tiba-tiba lemas seketika. Itu stroke. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, ini kalau memang betul stroke, nanti langsung diberikan penanganan dengan dini. Sehingga kelumpuhan yang terjadi juga diminimalkan. Itu baru periode emas stroke, yaitu hitungan jam. Nah, bagaimana setelah keluar dari rumah sakit? Setelah selesai rawat inap misalnya, itu periode emas pasca stroke. Jadi stroke-nya sudah lewat, sudah diberi tindakan. Biasanya di rumah sakit, begitu masuk UGD, diberi tindakan oleh tim dokter spesialis syaraf. Nah, spesialis syaraf dan tim inilah yang menangani stroke. Sedangkan pasca stroke-nya itu adalah fisioterapis dan timnya. Ini seperti Mas Arif ini ya? Ya. Oke. Jadi kesalahpahaman ini ternyata berdampak luas, dampaknya luar biasa, sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tahunan orang masih menganggap itu sebagai stroke, sehingga cari solusinya ketik di internet obat stroke. Padahal yang dimaksudkan dalam dimaksudkan oleh orang yang mencari informasi stroke itu bukan stroke-nya, tetapi hemiparesisnya atau kelumpuhannya. Yang sesisi ini ya. Yang lumpuh sesisi itu. Nah, hemiparesis ini dampaknya apa? Salah satunya adalah hilang skill. Oh ya, sebelumnya saya tambahkan. Jadi pasca stroke ini, akibat dari stroke ini bukan hanya hemiparesis sebetulnya. Masih banyak lagi. Ada penurunan kognitif, ya, kecerdasannya berkurang, misalnya logika matematisnya berkurang, ingatan, ya, ada disorientasi waktu, disorientasi tempat, disorientasi orang, jadi tidak mengenal waktu, tempat, orang lupa. Nah, ada juga apasia, ada disfagia, ada gangguan bicara, gangguan bahasa,
Itu kenapa tidak disebut stroke? Kenapa yang hemiparesis saja yang dikatakan stroke? Ini karena hemiparesis itulah yang tampak, yang paling terlihat. Kan terlihat lumpuh sesisi. Padahal itu salah satu dari dampak stroke atau kondisi pasca stroke. Saya penasaran, Mas Arif, mengenai kan ada orang yang hemiparesis ini, kelumpuhan sesisi atau sebelah ini, ada yang kanan, ada yang kiri. Itu trigger ataupun penyebabnya apa ya nih Mas Arif? Ya tergantung lobus mana atau bagian otak mana yang mengalami kerusakan. Kalau di kiri? Ya biasanya sistem kerja otak kan bersilangan ya. Ya cenderung ke kanan, cenderung kerusakan otak di bagian kanan, dextra istilahnya, itu nanti akan mengalami gangguan atau kelumpuhan biasanya di bagian anggota badan kiri. Karena sistem kerja otak kan bersilangan, kanan mensarafi kiri sebagian besar, sedangkan bagian otak kiri sebagian besar mensarafi yang kanan. Nah, kemudian kaitannya dengan periode emas tadi, Mbak Adiza, saya lanjutkan. Nah, periode emas ini kalau stroke-nya saja hanya hitungan jam periode emasnya. Pasca stroke-nya ini yang sering dilupakan, ada golden period pasca stroke, yaitu saya dalam hal ini membahas tentang hemiparesisnya, jadi tidak membahas tentang gangguan bicara, gangguan bahasa, gangguan kognitif, misalnya penurunan kognitif atau kecerdasan. Kita bahas mengenai kelumpuhannya sesuai dengan bidang disiplin ilmu kami. Jadi ada periode emas yang harus diperhatikan oleh caregiver atau pendamping stroker dalam komunitas. Apa istilahnya tadi? Ya, dalam istilah komunitas stroke, pasca stroke itu mereka menyebut dirinya sebagai stroker. Stroker, ya, orang yang pernah mengalami stroke. Ya, pernah mengalami stroke. Nah, ini jadi bukan sedang. Ini perlu edukasi lebih lanjut lagi. Jadi kalau sedang stroke itu kan ada di UGD itu sedang mantan stroke, lah seperti itu ya, mantan ya. Pernah mengalami stroke itu artinya stroker. Nah, stroker ini untuk mendapatkan tindakan yang terbaik itu harus pada periode emas pasca stroke. Siapa yang memberikan tindakan dalam hal ini adalah pelatih kembali. Jadi pasca stroke ini yang rusak adalah skillnya. Skill ini harus dilatih ulang. Yang memprogram latihan namanya fisioterapis seperti kami. Nah, yang melaksanakan nanti dibantu oleh caregiver atau pendamping stroker. Kita sebut sebagai caregiver atau CG gitu ya. Karena nanti ada kondisi pasca stroke ini yang tidak bisa mandiri berlatih, harus tergantung pada orang lain. Caregiver ini kebanyakan keluarga dekatnya ya, Mas Arif? Sebaiknya begitu, karena akan ada ikatan emosional. Jadi pada waktu fisioterapis memberikan program latihan, itu benar-benar akan dilaksanakan, harapannya seperti itu. Karena kalau orang lain barangkali belum tentu sebaik keluarganya sendiri. Dan kalau bisa satu rumah, karena nanti ada banyak hal yang sebaiknya diawasi secara langsung oleh caregiver. Nah, periode pasca stroke ini harus disegerakan, istilah kita melatih ulang supaya skill yang hilang itu bisa dikembalikan atau sedekat mungkin dengan kondisi normal. Nah, jadi yang kita pahami, kelumpuhan pasca stroke ini menyebabkan skill seseorang hilang atau berkurang. Skill apa misalnya? Nah, contohnya ini yang biasanya tidak dianggap sebagai skill. Skill bicara, skill berjalan, skill berlari, skill makan, minum, itu semua skill. Hanya skill, kita sebut skill alami. Diistilahkan ya? Iya, itu skill semua. Kita bisa makan itu kan karena kita punya skill untuk makan. Kita bisa berjalan itu kan skill berjalan. Hanya saja kita menganggap itu bukan skill karena hampir semua manusia normal mampu melakukan. Sehingga kita lupa bahwa itu skill. Skill itu selama ini yang kita tahu adalah keahlian di bidang tertentu ya? Iya, betul. Ya, kita selama ini menganggap skill menjahit, skill menyetir, skill mungkin komputer dan sebagainya. Itu dianggap sebagai skill. Padahal sebetulnya ada skill alami yang semua orang harus bisa kalau ingin hidup secara normal. Ya, terberi dari sononya.
Iya. istilahnya. Makanya kita sebut skill alami. Oke. Nah, setiap manusia nanti akan bisa. Nah, masalahnya skill alami ini juga mengalami kerusakan pasca stroke. Oke. Dengan kerusakan yang bervariasi. Jadi kalau ada yang mengatakan itu buktinya tetangga saya, teman saya atau siapa saja itu kok tidak pakai terapi, tidak diapa-apakan, sembuh sendiri, pulih sendiri bahkan. Nah, pulih sendiri. Nah, dalam hal ini kondisi kerusakan tiap orang berbeda. Tidak sama. Ada yang transient ischemic attack, serangan stroke sementara itu tidak perlu diapa-apakan. Balik sendiri ya? Balik sendiri dalam 24 jam. Oke. Nah, dalam 24 jam atau lebih, kurang lebih. Nah, sedangkan pada kondisi tertentu, skill stroker ini tidak bisa kembali pulih kalau tidak dilatih. Salah satunya adalah skill berjalan. Nah, ini yang harus kita harus di-upgrade ulang. Caranya dengan pola latihan tertentu yang ini tidak bisa dikarang-karang, harus secara personal kita analisis pola geraknya, kondisinya seperti apa, baru kita programkan latihannya seperti apa. Diajarkan kepada stroker kalau sudah mampu secara mandiri melakukan program latihan. Tapi kalau belum mampu, dan kebanyakan di awal-awal banyak yang belum mampu, jadi sebaiknya memang melibatkan caregiver. Sebaiknya tidak diganti satu caregiver, kalau memang dua terus itu yang harus mengikuti pola latihan. Jadi harus dilakukan secara sustain ya? Iya, asisten. Jadi harus dilakukan secara teratur, terukur, terstruktur. Harus rutin dilakukan. Nah, ini juga ada periode emasnya. Periode emasnya apa? Sebelum terjadi kerusakan permanen pada jaringan lunak. Jaringan lunak itu di antara otot. Ya, dalam hal ini otot. Kinerja otot karena stimulasi dari saraf. Nah, otot ini akan mengalami kerusakan permanen jika dibiarkan tidak bekerja, sama seperti alat-alat elektronik. Kalau dibiarkan lama, tidak dirawat dan tidak digunakan, nanti akan mengalami kerusakan. Ya, aus ya. Aus ya. Dalam konsep biomekanika nanti ada kerusakan yang disebut spastisitas. Apa itu? Spastik, jadi otot berkontraksi terus-menerus tanpa bisa terkendali. Ya, jadi menekuk, misalnya menekuk siku, yang bersangkutan tidak bisa meluruskan. Jari-jari tangan misalnya menggenggam, tidak mampu membuka tangannya sendiri, karena perintah untuk membuka itu dari otak ini ya? Dari otak ya, ada kerusakan. Nah, spastisitas yang berlangsung terus-menerus berlanjut, tidak ada tindakan, biasanya itu akan muncul sekian pekan setelah stroke ya, pasca stroke. Nanti akan muncul spastisitas, kalau dibiarkan nanti akan berangsur-angsur berubah menjadi kontraktur atau pemendekan otot secara permanen. Jadi ototnya sudah mengkerut secara permanen. Itu perubahan secara anatomis sudah berubah. Ini sudah bukan lagi gangguan, tapi kecacatan. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena stroker maupun caregiver yang kurang informasi ini, dia akan cari ke sana kemari obat untuk penumbuh skill. Jadi sampai saat ini kita belum pernah menemukan ada obat untuk menumbuhkan skill. Skill itu bisa diperoleh dengan berlatih. Berlatih jalan, berlatih bicara, kalau mau misalnya terapi bicara, berlatih jalan, kalau misalnya fisioterapi. Nah, cara berjalannya pun ada program latihannya, menyesuaikan dengan bentuk kerusakan ototnya, bagian otot yang mana yang rusak, kemudian pola jalannya seperti apa yang rusak, itu kita koreksi, analisis jalannya, kemudian ini ototnya yang rusak, harus diperbaiki dengan cara latihan seperti ini. Nah, itu program latihan. Nah, stroker maupun caregiver biasanya hanya melihat testimoni. Dalam artian apa nih testimoni? Testimoni dari para stroker yang sudah pulih. Nah, jadi kalau bicara testimoni nanti stroker yang rajin cari ya, browsing di internet, mungkin di Facebook atau di Google, media sosial, di medsos ya, itu dia akan bingung sendiri. Karena ada yang pulih hanya dengan katanya dikasih jampi-jampi. Ada yang pulih hanya dikasih air, ada yang pulih hanya dengan disuruh berendam, ada yang pulih hanya dengan
yang penting latihan jalan banyak-banyak. Nah, padahal itu sangat gambling ya. Iya. Berbeda orang. Ya berbeda orang, berbeda kerusakan. Ya. Apalagi nanti kalau yang memberikan testimoni sekaligus juga jual alat atau jual produk tertentu. Nah, padahal ada banyak kita jumpai seperti sangat itu ya? Banyak. Nah, ini sangat merugikan stroker sendiri karena tidak paham bahwa setiap stroker itu kondisinya berbeda, tidak ada yang sama. Bahkan orang yang sudah lansia, sebelumnya tidak pernah olahraga atau jarang bergerak, jarang melibatkan gerakan fisik, kemudian mengalami stroke. Nah, pasca stroke-nya itu baru 1 pekan saja ototnya sudah mulai mengkerut, sudah mulai spastik. 1 bulan, 2 bulan sudah mulai kontraktur. Padahal sebetulnya masih 3 bulan ke atas umumnya orang mengalami kontraktur atau pemendekan otot permanen. Nah, karena sebelumnya tidak pernah olahraga, usianya lanjut, kemudian suka tidur miring ke sisi yang lemah. Sisi yang lemah itu mana nih? Kiri? Mana saja yang lemah. Oke. Kan kalau mengalami kelumpuhan atau kelemahan sisi kanan, sebaiknya tidak tidur ke arah kanan misalnya. Oh, dilawan jadinya ya? Iya, terlentang. Karena di posisinya lebih nyaman ke arah yang sakit itu barangkali, begitukah? Memang sebagian besar, hampir semua, bahkan hampir semua stroker, terutama tipe spastik. Tipe spastik ini tipe yang ototnya mengkerut ya, yang kontraksi terus menerus tadi yang saya sampaikan, jadi kaku, tipe kaku. Itu tipe spastik itu akan lebih nyaman jika dia tidur ke arah yang sakit memendek, pemendekan ototnya. Tadi yang misalnya apa istilahnya kelumpuhan kiri ya, ada kiri terus ya. Lebih nyaman. Hampir semuanya, tidak semua ya, tapi hampir semua merasakan lebih nyaman kalau anggota badannya terutama menghadap ke kiri misalnya gitu ya. Mendekat ke arah badan. Jadi misalnya tangan, lengannya lebih nyaman jika mepet ke badan. Dan sebagian waktunya itu misalnya 24 jam tuh hampir semuanya segitu tidur. Ya. Nah, jadi itu bisa mempercepat proses pemendekan otot. Jadi spastik kemudian jadilah kontraktur.